Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfarisi dengan NIM 1901805 berasal dari kelas A. Pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan Ibu Dewi tentang pertemuan 4 yaitu mengenai diagram ER. Dengan soal 1, nyatakan dan berikan penjelasan cardinality constraint atau kardinalitasnya termasuk kardinalitas minimum dan maksimumnya. 2, nyatakan dan jelaskan partisipasi. Ketiga, nyatakan dan jelaskan bila ada atau tidak ada entitas lemah pada kasus yang dibahas. Baiklah, saya ke nomor 1. Ini bentuk diagram ER-nya sebelumnya. Ini diagram ER yang saya buat dalam bentuk sederhana. Baiklah, nomor 1, cardinality constraint ialah salah satu jenis constraint terpenting di pemodelan konseptual kardinalitas. Ini ialah suatu keadaan yang digunakan untuk menyatakan jumlah instan dalam sebuah entitas yang dapat dikaitkan dengan sebuah instan pada entitas lain. Dalam menggambarkan kardinalitas pada diagram ER, digunakan garis panah yang menunjukkan satu atau garis biasa strip yang bisa kita sebut yang menunjukkan banyak. Contohnya dapat dilihat pada diagram ER yang saya buat sebelumnya, yaitu satu pedagang menjual satu barang dan menghasilkan sebuah transaksi atau one to many. Ini bentuk diagram ER-nya. Untuk menentukan bahwa ia termasuk kardinalitas minimum dan maksimum, kita lihat dulu pengertiannya masing-masing. Baiklah, kardinalitas minimum adalah jumlah instan tersedikit dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lain. Kardinalitas maksimum adalah jumlah instan terbanyak dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lain. Maka dari pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa cardinality constraint bisa termasuk ke kardinalitas minimum jika jumlah instan tersedikit dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lainnya. Begitupun sebaliknya. 2. Nyatakan dan jelaskan partisipasi. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation adalah pengambilan bagian atau pengikut kesertaan. Menurut Kate Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Di dalam basis data, partisipasi disebut juga sebagai batasan partisipasi yang menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batasan ini menentukan bagaimana harus ataukah tidak berpartisipasi suatu entitas dengan relasinya pada entitas lain. Batasan partisipasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, partisipasi total harus berpartisipasi dan partisipasi parsial tidak harus berpartisipasi. Contoh relasi yang merupakan partisipasi total adalah relasi antara pegawai dengan departemen dengan nama relasi bekerja untuk dan partisipasi total di sisi gawai. Contoh relasi yang merupakan partisipasi parsial adalah relasi antar pegawai dengan departemen dengan nama relasi mengepalai dan partisipasi parsial di sisi pegawai. Selanjutnya nomor 3, nyatakan dan jelaskan bila ada atau tidak ada entitas lemah pada kasus yang dibahas. Entitas lemah atau weak entity adalah entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lain. Contoh kasusnya adalah pada universitas, mata kuliah adalah entitas kuat, sedangkan mata kuliah ditaruhkan adalah entitas lemah. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan lain-lain. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.